Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Levia Anissa Fitriantika, NPM 1403170170036. Di sini saya akan mempresentasikan tentang lapisan komposit ergoopani sebagai bahan elektroda superkapasitor. Sebagaimana kita tahu bahwa energi terbarukan sudah sangat dikembangkan pada akhir-akhir ini, terutama pada sistem penyimpanan energi. Nah, untuk sistem penyimpanan energi terdapat berbagai jenis, yaitu ada baterai, ada superkapasitor, dan juga ada fuel cell. Nah, untuk saat ini yang sangat dominan adalah baterai, namun dengan keunggulan-keunggulan tertentu superkapasitor dapat dijadikan alternatif dari baterai. Dikarenakan di sini superkapasitor memiliki daya spesifik yang lebih besar daripada baterai, lalu waktu pengisian, waktu pengosongan, dan juga Coulombic efficient yang lebih unggul daripada baterai. Selain itu, superkapasitor juga memiliki cycle life yang lebih tinggi daripada baterai. Walau demikian, pada baterai terdapat keunggulan yaitu energi spesifik yang sangat-sangat tinggi dan jauh bila dibandingkan dengan superkapasitor. Selain itu, bila dilihat dari region plot, di sini baterai memiliki energi spesifik yang memang jauh lebih tinggi. Nah, namun memiliki daya spesifik yang lebih rendah daripada superkapasitor. Nah, untuk itu, maka superkapasitor dianggap cukup menjanjikan untuk dijadikan sistem penyimpanan energi di masa depan. Dengan memperhatikan energi spesifik dan juga daya spesifik yang sangat mempengaruhi performa pada superkapasitor. Selanjutnya, superkapasitor sendiri adalah perangkat penyimpanan energi elektrokimia yang menyimpan dan melepaskan energi dengan absorpsi reversible dan desorpsi ion pada antarmuka antara bahan elektroda dan elektrolit. Nah, ini untuk struktur superkapasitor yang terdiri dari dua material aktif, elektroda pada current collector, yang dipisahkan oleh separator, dan di antara dua elektroda tersebut terdapat elektrolit. Nah, di mana di sini elektrolit itu bahannya menggunakan aqueous, organik, ada liquid ionik yang berfungsi untuk memberikan konduktivitas ionik, menghasilkan kompensasi muatan pada kedua elektroda dalam sel, dan meningkatkan kapasitansi daya spesifik, energi spesifik pada superkapasitor dengan konduktivitas ion tinggi dan tahan korupsi. Lalu untuk separator sendiri merupakan lapisan tipis berpori berbahan polimer atau serat yang memiliki permeabilitas ion yang baik, yang berfungsi sebagai pemisah antara dua elektroda untuk mencegah hubungan arus pendek antar elektroda. Nah, lalu ada juga ini current collector yang merupakan logam konduktif sebagai media transfer arus dari elektroda ke beban eksternal dan memiliki sifat yang harus tahan terhadap lingkungan kimia elektrolit. Lalu ada elektroda sebagai media absorpsi ion dari elektrolit dan substrat yang dapat mempengaruhi kapasitansi dan performa superkapasitor, di mana elektroda ini membutuhkan konduktivitas listrik yang tinggi, stabilitas suhu dan kimia yang baik, murah dan mudah didapatkan, ramah lingkungan, tahan korosi, stabilitas struktur berpori, dan yang paling penting adalah luas permukaan tinggi per volume. Nah, superkapasitor sendiri terdapat beberapa macam. Di sini ada EDLC, ada pseudokapasitor, di mana EDLC sendiri memiliki struktur seperti ini dan memiliki sistem penyimpanan secara elektrostatis atau non-Faraday, di mana ion dari elektrolit akan terakumulasi pada permukaan elektroda tanpa adanya transfer muatan hingga membentuk lapisan ganda. Lalu, sifat material yang dibutuhkan untuk EDLC ini adalah porositas luas permukaan tinggi dengan separasi muatan sangat kecil. Nah, material elektroda pada EDLC ini yang bisa digunakan ada karbon nanotube, ada activated karbon, ada juga grafen. Nah, untuk pseudokapasitor, penyimpanan muatan bekerja melalui reaksi redox Faraday cepat dan reversible. Terjadi transfer muatan atau doping antara elektrolit dan elektroda melalui proses electrosorption dan proses interkalasi, dan memiliki kapasitansi yang 10-100 kali lebih tinggi dari EDLC. Material elektroaktif yang digunakan ada metal oxide dan juga ada conducting polymer. Lalu ada jenis hybrid, di mana hybrid ini tuh merupakan gabungan dari EDLC dan juga pseudokapasitor. Di mana hybrid ini dibedakan menjadi baterai tipe hybrid, ada asimetri hybrid, dan juga ada composite hybrid. Ini merupakan contoh dari struktur hybrid, di mana reaksi redox terjadi dengan kapasitansi lebih besar 2-3 kali dari EDLC, dan pseudokapasitor
Lalu di sini juga elektrostatisnya juga terjadi dengan peningkatan energi density yang cukup tinggi juga. Nah, dari ketiga jenis superkapasitor ada yang EDLC, pseudokapasitor, dan juga hybrid. Di sini keseluruhannya itu jelas sangat dibedakan oleh material aktif pada elektrodanya, sehingga diperlukan kriteria yang tepat dalam pemilihan elektroda. Nah, dengan segala jenis elektroda tadi yang dibutuhkan di sini sifat-sifatnya. Nah, yang paling banyak memenuhi sifat tersebut adalah tipe grafen. Hal ini sangat penting karena material aktif dapat mempengaruhi mekanisme penyimpanan dan juga kinerja serta performa pada superkapasitor. Dari tipe hybrid ini kita dapat mengetahui bahwa tipe hybrid merupakan tipe superkapasitor yang cukup unggul. Dan salah satunya itu dapat dilakukan dengan mengkompositkan material pada jenis EDLC dan juga pada jenis pseudokapasitor. Selanjutnya, meninjau dari tipe material yang tadi yang cukup unggul yaitu grafen, di mana grafen itu merupakan hasil oksidasi dari grafit yang membentuk grafit oxide, lalu dieksfoliasi menjadi grafen oxide dan direduksi menjadi RgO. Nah, sebenarnya grafen ini cukup unggul karena grafen itu merupakan karbon monolayer 2 dimensi sp2 membentuk struktur heksagonal dengan luas permukaan spesifik hingga 2630 meter persegi per gram, konduktivitas listrik yang tinggi, stabilitas kimia dan termal, lalu sifat mekanik yang baik, dan terdispersi sempurna dalam pelarut air. Nah, namun, grafen ini memiliki harga yang cukup tinggi, sehingga untuk diproduksi secara massal, maka banyak digunakannya grafen oxide yang merupakan hasil eksfoliasi dari grafit oxide ini. Namun, grafen oxide memiliki sifat yaitu mengandung gugus hidroksil, karbonil, asam karboksilit, dan lain-lain, atau merupakan gugus fungsi oksigen. Dari hal tersebut, grafen oxide sedikit berbeda dengan grafen, yaitu kapasitansinya dapat meningkat, stabilitas siklusnya lebih baik, namun luas permukaannya berkurang karena adanya kehadiran gugus fungsi oksigen itu, konduktivitasnya juga menghilang, dan resistansinya juga tinggi. Nah, maka demi itu, gugus fungsi oksigen banyak direduksi, sehingga menjadi reduced graphene oxide atau RgO. Nah, RgO ini memiliki gugus oksigen yang berkurang 13-22%, dengan konduktivitas yang meningkat hingga 85 siman per cm, lalu resistansinya juga berkurang, tetapi jarak interlayernya mengecil dan kapasitansinya menurun, sehingga perlu dikompositkan dengan suatu polimer konduktif, salah satunya, untuk meningkatkan reaksi redox Faraday dan menghasilkan jenis superkapasitor hybrid untuk meningkatkan energi density dan juga power density pada superkapasitor. Selanjutnya, polimer konduktif ada berbagai jenis. Ada poliasetilen, ada juga polidiasetilen, ada politiopen, ada poliperol, dan ada banyak lainnya juga. Nah, pada pembahasan ini saya akan menggunakan jenis polimer konduktif yaitu polianilin. Mengapa demikian? Karena polianilin memiliki sifat elektropolimerisasi mudah dan murah, lalu dapat meningkatkan luas permukaan polimer yang mendapatkan pseudokapasitens lebih kuat ketika dikompositkan dengan karbon dan dapat juga meningkatkan konduktivitas pada karbon. Namun, sifat polianilin itu sebenarnya tidak selalu konduktif. Terdapat 3 jenis, ada yang emeraldin, ada yang pernegraldin, dan juga ada yang leucomeraldin. Polianilin sendiri merupakan gabungan monomer anilin, cincin-cincin benzoid, dan juga cincin quinoid yang dihubungkan oleh atom nitrogen. Nah, seperti gambarnya di sini pada jenis emeraldin, dia memiliki faktor reduksi 0,5. Ini ada yang pernegraldin dengan faktor reduksinya 0, dan juga ada yang leucomeraldin, yaitu 1. Ketiga jenis ini dipengaruhi oleh proses absorpsi ion, yaitu ada di doping, ada juga keadaan ketika doping. Di doping ketika konduktivitasnya lemah, dan doping ketika konduktivitasnya meningkat. Doping dilakukan dengan menggunakan senyawa asam sebagai elektron aseptor seperti HCl dan juga H2SO4. Dari ketiga jenis ini, emeraldin merupakan jenis polianilin yang paling konduktif. Nah, emeraldin ini juga dapat diperoleh dengan melakukan doping pernegraldin dengan oksidator kuat atau dengan melakukan doping leucomeraldin dengan reduktor kuat. Di sini terdapat contoh komposit RgO PaNi pada Ni. Di sini ada Ni foam
yang kemudian Ni foam ini diberi lapisan GO, lalu Ni-nya di-etching, Hi-nya direduksi sehingga menjadi RgO, lalu RgO ini dikompositkan dengan pani. Nah, kenapa warnanya hijau? Karena sifat pani yang digunakan adalah emeraldine, di mana ciri emeraldine sendiri adalah berwarna hijau. Ketika lapisan kompositnya sudah berhasil, maka warnanya akan menjadi warna hijau. Bila sifat leucomeraldine yaitu berwarna biru dan sifat pernegeraldine itu berwarna kuning. Jadi dapat disimpulkan bahwa komposit RgO pani dapat digunakan sebagai elektroda superkapasitor yang unggul karena memiliki sifat superkapasitor tipe hybrid dengan keunggulan-keunggulan material yang sudah dijelaskan tadi. Maka tipe ini dapat memiliki sifat Faraday dan juga elektrostatik. Dengan luas permukaan tinggi pada grafen dan sifat pseudokapasitansi yang baik pada pani, maka superkapasitor dengan lapisan komposit RgO pani diharapkan memiliki kapasitansi yang tinggi dan juga energi density yang tinggi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.